warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Kak Lucy. Yeay! Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Iya, hari ini kita akan belajar tema hewan dan subtema jenis hewan berdasarkan makanannya. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapih siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 1, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci-kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sudah siap belajarnya anak hebat? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang hewan. Nah, siapa yang tahu bahwa hewan dapat dibedakan berdasarkan jenis makanannya loh? Nah, kira-kira golongan apa saja ya yang dapat membedakan hewan berdasarkan jenis makanannya? Mari kita bahas satu-satu. Iya, hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu karnivora. Karnivora adalah sebutan bagi hewan pemakan daging. Yang kedua yaitu herbivora. Herbivora adalah sebutan bagi hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora adalah sebutan bagi hewan pemakan segalanya atau pemakan tumbuhan dan daging. Nah, jika kalian masih bingung, untuk membedakan lebih lanjut, kita dapat melihat ciri-ciri dari golongan tersebut. Nah, yang pertama yaitu golongan hewan karnivora. Hewan karnivora biasanya memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki gigi taring yang tajam. 2. Memiliki cakar yang tajam yang digunakan untuk mencari mangsa
atau berburu. Dan yang ketiga yaitu hewan karnivora biasanya memiliki gerakan yang lebih cepat, penglihatan, dan pendengaran yang tajam. Nah, dari ciri-ciri yang sudah disebutkan, kira-kira hewan apa ya yang termasuk ke dalam ciri-ciri hewan karnivora? Iya, betul. Singa, harimau, dan serigala termasuk hewan karnivora. Mereka memakan dan memangsa hewan-hewan kecil lainnya karena makanan pokok utama mereka dan sumber energi pertama mereka berasal dari daging. Nah, sekarang jika hewan karnivora atau pemakan daging, lalu hewan pemakan tumbuhan dan sayuran disebut apa ya? Siapa yang tahu? Nah, untuk hewan pemakan tumbuhan atau sayuran biasa disebut hewan herbivora. Seperti yang sudah kita ketahui, makanan pokok atau sumber energi hewan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sayuran seperti daun, batang, buah, dan akar. Hewan herbivora memiliki ciri-ciri: 1. Mamalia. 2. Tidak memiliki taring yang tajam. 3. Memiliki gigi siri dan geraham yang berfungsi untuk menghaluskan atau mengunyah makanan yang dia konsumsi. Selanjutnya, untuk golongan yang ketiga yaitu hewan pemakan segalanya atau pemakan daging dan tumbuhan. Hewan ini biasa disebut hewan omnivora. Nah, kira-kira ciri-ciri hewan omnivora apa ya? Ciri-ciri hewan omnivora yaitu memiliki gigi taring, seri, dan geraham. Dari ciri-ciri tersebut, hewan apakah yang termasuk ke dalamnya? Iya, benar sekali. Hewan yang termasuk ke dalam omnivora yaitu bebek, beruang, dan tikus. Mereka memakan semua makanan tumbuhan dan daging. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kita akan bermain bersama ya. Sudah siap untuk bermain? Kita akan bermain mencocokkan gambar hewan dengan jenis hewan atau makanannya dengan benar ya. Sudah siap anak-anak? Oke, kita buat bersama-sama ya. Nah, di sini sudah ada contoh gambar hewan dan jenis makanannya. Nah, nanti anak-anak diminta untuk menghubungkan titik-titik antara gambar hewan dan jenis makanan atau jenis hewan dengan tepat dan benar. Ayo kita kerjakan bersama. Nah, di sini kita dapat menyiapkan berupa kertas lembar kerja dan pena atau pensil, lalu kita menghubungkan titik-titiknya sesuai dengan gambar dan jenisnya dengan benar. Yeay, sudah selesai tugasnya. Wah, kalian hebat ya, bisa memasangkan gambar hewan dan jenis hewan atau makanan dengan benar dan tepat. Nah, bagaimana perasaan anak-anak pada hari ini? Senang? Iya, tadi kita belajar apa ya?
Iya, kita belajar tentang hewan, yaitu membedakan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, tadi kita membuat apa ya? Tadi kita membuat atau memasangkan gambar hewan dan jenis hewan atau makanan dengan tepat dan benar. Untuk pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kak Lucy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.